Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sekarang sedang diberikan musibah dan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa sakit dan lain sebagainya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saudara-saudara kita tersebut kesembuhan dan dihapuskan dosa-dosanya. Sedangkan bagi kita yang sehat walafiat ini dijaga dan diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita pada malam hari ini mempelajari fikih. Jadi 2 kali tafsir, 2 kali fikih, pembahasan fikih atau hukum Islam. Kita sampai pada bab Ar-Rabi', bab keempat. Babnya judulnya Fis-Siwak wa Sunanil Fitrah, tentang siwak, gosok gigi, wa sunanil fitrah, dan sunnah-sunnah fitrah. Nah, kita sudah membahas beberapa masalah tentang siwak. Sekarang kita masuk ke al-mas'alatul khamisatu sunanul fitrah. Masalah yang kelima tentang sunnah-sunnah fitrah. Wa tusamma aydan, dan dinamakan juga khisalul fitrah, sifat-sifat atau perangai-perangai yang sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa dinamakan fitrah? Fitrah itu artinya adalah suci, kesucian, keadaan asli di mana manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih dan suci. Ini fitrah. Wadzalika, kenapa dinamakan demikian? Hal itu li'anna fa'ilaha, karena orang yang mengerjakan atau orang yang memiliki, yang bersifat dengan perangai-perangai fitrah ini, yang melaksanakan sunnah-sunnah fitrah ini, yattasifu bil fitratil lati fatarallahu an-nasa 'alaiha wastahabbaha lahum. Mereka atau dia itu melaksanakan atau sesuai dengan fitrah, kesucian yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atasnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai sifat-sifat fitrah itu kepada mereka. Jadi orang yang melaksanakan sunnah-sunnah fitrah ini, yang nanti insyaallah ta'ala sebentar lagi akan kita sebutkan, itu bersifat dengan sifat fitrah, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia pada asalnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sifat-sifat itu pada mereka. Gampangannya, fitrah itu contohnya, seorang manusia terlahir pasti fitrahnya meyakini keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bab fitrah. Maka ahlus sunnati wal jamaah dalam menetapkan wujud bagi Allah, wujudullah, itsbatu wujudillahi ta'ala, itu ada dalil akal. Ya tentunya yang pertama dalil dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang pertama, jelas. Itu dalil naqli namanya. Dalil naqli dari Al-Quran dan Sunnah, jelas kalau itu. Ada dalil akal, ada dalil fitrah, ada dalil hissi. Hissi itu yang nampak. Yang nampak, yang bisa kita temukan, kita dapati dengan panca indera, itu hissi. Hissi, dalil hissi keberadaan Allah, misalnya makhluk-makhluk ciptaan itu jelas dalil hissi. Kita kemarin
ketika pelajaran tafsir ngerembuk masalah nyamuk. Bagaimana nyamuk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan perumpamaan. Ya. Bagaimana Pak Wid ayatnya? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu la yastahi, tidak malu, ayyadriba mathalan, untuk membuat suatu permisalan, perumpamaan, ba'udatan, apakah itu berupa nyamuk, fama fawqaha, atau yang di atasnya. Ya. Kita telah terangkan yang namanya nyamuk, makhluk sekecil itu, dia menghisap darah berpindah dari satu orang ke orang lain. Dia sendiri kok tidak tertular penyakit yang diderita oleh orang yang dihisap darahnya itu. Misalnya orang kena penyakit, kemarin kita sebutkan HIV/AIDS, dihisap nyamuk, nyamuknya juga nggak jadi kena. Ya. Demikian pula kita lihat bagaimana struktur dari jarum yang digunakan nyamuk untuk menghisap darah itu. Dimana kalau nyamuk itu kalau kita taplek, plok, itu kan nggak menyakitkan, kan gepeng. Kalau jarum biasa dari besi kita taplok, plok, itu langsung kita kena. Padahal nyamuk itu kalau menggigit ya seperti jarum itu fungsinya. Dan orang tidak ada yang takut ketika digigit oleh nyamuk. Tapi orang sekuat Pak TNI, orang sekuat polisi, itu ada yang banyak sekali yang takut digigit oleh, disuntik oleh suntian, divaksin takut, misalnya seperti itu. Hebat sekali nyamuk itu. Subhanallah. Ya. Dan banyak sekali makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Lebah misalnya, dia membuat sarang. Kok bentuknya kok bisa heksagonal misalnya seperti itu. Gimana? Siapa yang mengajari dia? Kok bisa simetris seperti itu? Siapa yang mengajari dia? Kita tidak bisa membayangkan kecuali ya itu pasti karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilham untuk bisa membuat yang seperti itu. Nah, dalil fitrah juga demikian. Masa ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya, mana bukti adanya Allah? Ya, sejak zaman dahulu sudah ada orang-orang ilhad, orang-orang tidak percaya Allah itu sudah ada. Ketika itu Imam Ahmad ditanya, mana bukti adanya Allah? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjawab, itu lihat kotoran unta itu loh. Loh, apa maksudnya? Kotoran unta itu orang Arab udah tahu, orang-orang udah tahu. Orang-orang awam tahu kalau itu ada kotoran mesti ada binatangnya. Kalau ada jejak kaki mesti pernah ada binatang yang menjejakkan kakinya di situ. Segala alam semesta beserta seluruh isinya ini apa mungkin terjadi sendiri dengan segala kompleksitasnya, keteraturannya, dengan segala keindahannya, dengan segala sistemnya yang teratur, masa muncul sendiri? Nah, itu fitrahnya manusia, tidak mungkin. Ada sebuah istana di tengah hutan, kasih lagi viral-viralnya itu. Orang ya dengan teknik bertahan hidup di tengah hutan bisa bangun bangunan-bangunan yang indah cuma dari tanah. Tiba-tiba Pak Widodo tuk-tuk masuk hutan, ada istana semacam itu di tengah hutan. Mesti bilang ini tidak mungkin terjadi sendiri, mesti ada yang buat. Sementara orang-orang yang tidak percaya Allah, mereka meyakininya ya seperti itu semua terjadi sendiri melalui proses kebetulan. Nah, ini lebih aneh daripada orang yang tidak waras. Ini dalil fitrah. Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika ditanya tentang dalil adanya Allah, mana dalil adanya Allah? Beliau mengatakan, sebentar, saya mau cerita dulu. Ada suatu kapal bahtera besar, dia melewati gulungan ombak yang besar, dia bisa mengarungi lautan, padahal saat itu diterpa badai yang sangat kencang. Dia bisa belok kiri belok kanan dengan membawa berbagai macam muatan barang-barang yang ada di sana. Pokoknya selamat sampai dari mulai dia berlabuh sampai dia menepi kembali. Terus Imam Abu Hanifah tanya, kira-kira percaya enggak kalau kapal itu tidak ada nahkodanya. Kapal itu kosong, babar blas, enggak ada orangnya sama sekali.
kata orang yang tanya tadi, itu yang percaya seperti itu nanti orang tidak waras. Lah kamu juga tidak waras, masa alam semesta ini dengan segala isinya, keteraturannya seperti ini, masa nggak ada yang mengatur, nggak ada yang memelihara, nggak ada yang menjaga, kan begitu. Nah ini dalil fitrah. Ya, di antaranya ini tadi fitrah bahwa Allah itu ada. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, itu yang menciptakan alam semesta ini, yang menguasai jagat raya ini, itu fitrah manusia sudah mengakui. Demikian pula fitrah manusia bahwa laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, undangan manten, mesti ada ayat ini. An khalaqalakum, ya, nah, saya belum buat undangan. Kapan? An khalaqalakum, yaitu Allah menciptakan, menjadikan untuk kalian min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, azwaja, pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kalian itu sakana yaskunu sakinatan, merasa tenang, cenderung condong dan merasa tenang, ilaiha, kepadanya, ya. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddatan wa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu la ayat, betul-betul terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum, bagi orang-orang yang mau berfikir. Surat Ar-Rum, ayatnya saya lupa ayat keberapa, 21. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang yang zaman sekarang itu laki-laki seneng laki-laki, nah, toh laki-laki seneng laki-laki, jeruk makan jeruk, itu perempuan seneng perempuan, ini tidak sesuai dengan fitrah, melenceng dari fitrahnya. Kenapa? Diurip-urip, nah iya, nah itu karena banyaknya nilai-nilai non-Islam, nilai-nilai barat yang mulai dimasuk-masukkan kepada kita dan dibumbui dengan bumbu-bumbu ilmiah, kan begitu ya, ini dia. Demikian pula fitrahnya manusia, misalnya itu bahwa orang itu kan namanya diciptakan dengan kulit yang bagus, dengan alis mata, ini juga bentuk-bentuk fitrah, ya. Terus kemudian ada orang yang pengen tubuhnya ada tambahannya, ditato, ini juga bentuk-bentuk menyelisih fitrah. Nah, ada yang alisnya dihilangkan, itu juga bentuk-bentuk menyelisih fitrah. Intinya fitrah itu adalah keadaan seorang manusia yang suci sesuai dengan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat asal manusia ini. Nah, fitrah ini akan dirusak oleh syaitan. Ya, seiring dengan perjalanan kehidupan manusia, fitrah ini mulai luntur karena godaan dan pengaruh dari syaitan. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salamah. Liyakunu ala ahsani hayatin wa akmali suratin. Supaya dengan menjalankan sunnah-sunnah fitrah ini, manusia itu berada di atas keadaan yang paling bagus dan rupa atau bentuk yang paling sempurna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, khamsun minal fitrah, ada 5 perkara yang termasuk sunnah-sunnah fitrah. Al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, wal khitan, dan berkhitan, sunat, wa qassus syaribi, dan memendekkan kumis, wa natful ibti, dan mencabut atau menghilangkan bulu ketiak, wa taqlimul adhafiri, dan menggunting kuku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Yang pertama, al-awwalu al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wa huwa halqul anati, yaitu mencukur al-anah. Wa hiya sya'run nabitu haulal farji, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Summiya bidzalika, dinamakan demikian, dinamakan al-istihdad, ya. Itu dari asal katanya dari hadid, besi, ya. Summiya bidzalika, dinamakan seperti itu dalam bahasa Arab, listi'malil hadidati fihi, karena biasanya ghalibnya itu orang mencukur menggunakan alat dari besi itu. Maka dinamakan al-istihdad. Kita biasa seperti dalam tafsir itu, kalau ada istilah menggunakan alif kemudian ada sin, ada ta, ya, wazannya istif'al. Istif'al itu berarti bisa menggunakan sesuatu atau meminta. Istighfar, meminta ampunan. Istisqa, meminta hujan. Istighatsah, meminta ghauth, pertolongan atau dilepaskan dari kesulitan. Istihdad itu menggunakan bantuan besi, itu maksudnya seperti itu. Nah, di sini menggunakan besi itu apa? Al-musa, yaitu pisau cukur, ya. Wa fi izalatihi, dan pada perbuatan menghilangkan rambut kemaluan itu ada jamalun, akan menambah keindahan bagi tubuh seorang. Wa nadhafatun, dan kebersihan. Wa yumkinu izalatuhu bighairil halqi, dan boleh saja kalau seorang misalnya nggak bisa pakai pisau sendiri, mungkin dengan cara yang lain dalam menghilangkannya. Kal muzilatil musanna'ati, seperti menggunakan krim atau obat-obatan yang bisa membuat itu rontok, misalnya seperti itu. Itu salah satunya saja. Dengan pisau ya boleh, dengan apa ya boleh, pokoknya intinya dengan cara apapun yang bisa membersihkannya. Yang kedua, pakai apa Pak Wid? Pakai lakban. Wah, gawat nantinya. Yang kedua, al-khitan. Yang kedua adalah berkhitan. Wa huwa izalatul jildatil lati tughatti al-hasyafata. Khitan itu adalah menghilangkan kulit yang menutupi hasyafah. Hasyafah itu ujungnya kemaluan laki-laki. Ada kulit yang menutupinya, ya kulit itu yang dihilangkan sebagiannya. Hatta tabruzal hasyafah, sehingga hasyafah itu tidak lagi tertutup. Sehingga hikmahnya adalah najisnya itu tidak terkumpul di situ, sehingga dia terbuka, bersih. Ini adalah sunnah fitrahnya yang dilakukan oleh kaum muslimin dan menjadi ciri khas mereka. Orangnya bersih-bersih, orangnya suci, ya. Wa hadza fi haqqi dzakari, dan ini adalah haknya atau kewajiban bagi laki-laki. Ammal untha, adapun perempuan, ya. Caranya adalah faqat'u lahmatin zaidatin fauqa mahallil ilaji, yakni menggores sedikit kulit yang berada di atas klitoris, ya. Jadi bukan memotong klitoris, tidak, sama sekali tidak melukai, ya, sama sekali tidak melukai. Jadi yang dilarang oleh WHO itu disebut khitan fir'auni. Itu karena berasal dari budaya adat istiadat yang ada di negara-negara Afrika dan sekitarnya ketika itu, maka dinamakan khitan fir'auni. Karena yang dipotong itu justru melukai dan memadharatkan si perempuan itu. Klitorisnya, ada yang klitorisnya dipotong, ada yang labiumnya itu yang bagian bawah itu dipotong. Itu bukan seperti itu. Maka oleh majelis ulama dan Kemenkes itu sudah diatur. Itu cuma menggores bagian kulit yang ada di atas klitoris, cuma digores saja, tidak melukai klitoris sama sekali, tidak memadharatkan. Dan itu pun kita harus katakan di sini, ya, harus dilakukan oleh tenaga yang ahli, tenaga medis yang punya kualifikasi, memenuhi syarat layak, tidak mata-mata cuma dukun bayi terus melakukan itu tanpa ada sterilisasi, tanpa punya kelayakan, tanpa ada
ijazah atau apa yang menandakan bahwa dia itu memang boleh untuk melakukan itu, ya. Harus dengan seperti ini karena Islam itu menjunjung prinsip, hadisnya jelas, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Ini prinsipnya dalam Islam. Nah, itu pun wasahihu, pendapat yang sahih, annahu wajibun fi haqqir rijal. Khitan itu hanya wajib bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan itu tidak wajib, itu hanya sunnah. Kalau dilakukan ya bagus, kalau tidak misalnya melihat kondisi kok kelihatannya tidak ada yang bisa seperti itu, ya tidak apa-apa. Ya, ini yang sahih. Ya. Sehingga saya ingatkan lagi, kita itu yang diikuti dalil, Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau justru berpendapat khitan wanita itu wajib. Ya. Tapi anehnya di Indonesia yang banyaknya katanya mengaku bermadzhab Syafi'i, nyatanya nggak mengikuti Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat beliau ada dalilnya. Jadi al-khitan itu yang wajib adalah bagi laki-laki. Bagi perempuan itu hanya sunnah. Kenapa? Karena dalilnya menyebutkan bahwa bagi wanita itu adalah untuk dia intinya membantunya supaya dia itu dalam hubungan suami istri itu lebih cepat puas, intinya seperti itu. Jadi melihat hal ini, Al-Imam Ahmad rahimahullah, berarti ini adalah suatu kesempurnaan yang sifatnya sunnah. Kalau bagi laki-laki karena dia kan menghalangi najis supaya kalau nggak dipotong nggak membersihkan, sehingga itu wajib hukumnya. Ini yang sahih. Barakallahu fiikum. Sekali lagi kita tekankan, pertama, khitan laki-laki wajib, khitan wanita hanya sunnah. Yang kedua, khitan wanita yang disyariatkan dalam agama itu berbeda dengan sunat perempuan yang dikritik oleh orang-orang feminis, oleh WHO. Ini katanya menyakiti wanita. Tidak sama sekali tidak. Silahkan dilihat di aturan Kemenkes sudah ada. Hanya menggores sedikit aja biar klitoris itu agak terbuka. Ini. Jadi kita tidak termakan isu-isu yang berarti ini memberatkan dan lain sebagainya. Ini adalah menyakiti wanita dan lain sebagainya. Ini insya Allah tidak sama sekali. Karena yang disyariatkan dalam agama itu jauh berbeda. Dan itu pun yang ketiga harus dilakukan oleh tenaga yang ahli dengan prosedur yang benar, dengan sterilisasi, dengan punya keahlian, kualifikasi dan lain sebagainya. Tidak dilakukan oleh sembarang orang. Barakallahu fiikum. Wal hikmatu fi khitanir rijal, dan hikmah dalam khitan bagi laki-laki adalah tathhirudz dzakari minan najasatil muhtaqanati fil qulfati. Membersihkan kemaluan dari najis-najis yang menumpuk pada qulfah, kulit-kulupnya itu tadi yang menutupi hasyafahnya tadi. Wa fawaiduhu katsirah, dan faedah-faedah lain yang sangat banyak. Ammal mar'ah, nah ini, adapun perempuan, ya, fa innahu yuqallilu min ghulmatiha ay syiddatu syahwatiha. Hikmahnya adalah mengecilkan, menurunkan syahwatnya. Jadi bisa dibedakan ya antara laki-laki tadi kan supaya najis itu tidak numpuk. Padahal najis itu menghalangi keabsahan sholat. Ya. Sedangkan bagi wanita cuma terkait dengan dorongan libidonya saja. Sehingga dari sini juga diantara mengapa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beristinbat bahwa khitan itu bagi laki-laki wajib, bagi perempuan hanya sunnah. Barakallahu fiikum. Wa yustahabbu ayyakuna fil yaumis sabi'i lil maulud, dan disukai agar melakukannya pada hari ketujuh bagi bayi yang baru lahir. Li'annahu asra'u lil bur'i, karena itu lebih cepat sembuh. Wal yansha'us saghiru ala akmali halin, dan supaya anak kecil itu sudah dia tumbuh dalam keadaan yang paling sempurna. Jadi sejak kecil sudah dalam keadaan yang baik, sempurna, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Artinya sebelum anak itu balik, nunggu siap juga tidak ada masalah. Ini sunnahnya, tidak ada masalah. Ya.
Yang penting jangan ditakut-takuti. Nah, ditakut-takuti. Sesuk nek sunate guntingnya gede. Nah, gitu itu kayak gunting cukur apa namanya? Apa namanya? Tapi kalau ada yang bilang meremehkan ya enggak bener. Itu mengkoya digigit semut nyatane ya ora. Kita udah melakoni semua. Bohong itu, bohong. Nah, intinya sekarang itu ya memang kalau kita lihat Allah Jalla wa'ala telah memberikan nikmat yang besar dalam hal menuntut ilmu. Zaman dulu Imam Bukhari itu menuntut ilmu itu melanglang buana kesana kemari cari guru. Zaman dulu belum ada kitab gini nih. Paling kalau kita kan beli kitab gini nih harga 80.000 dah dapat. Kalau dulu ndak ada nyalin, ndak ada fotokopi nyalin. Sekarang kitab tinggal beli. Mau rekaman ustadznya tinggal direkam ada. Ya. Sehingga kalau orang dulu itu kalau ilmiahnya karena kondisi ya mereka menghafalkan itu lebih cepat ya. Selain juga ketakwaan mereka lebih tinggi, tapi karena mereka itu boro-boro mau ngerekam alat rekamnya nggak ada, jadi harus menghafal. Ilmu itu dihafal, tapi justru itu malah menjadikan mereka ulama besar karena mereka itu kemana-mana bawa ilmu. Kalau kita kadang-kadang wah kitabnya lali nggowo, hadisnya lali kan gitu itu. Dan alat rekam ini kadang-kadang membuat seorang menjadi malas. Ya, tapi di satu sisi kalau kita lihat kebaikannya, itu membuat kita bisa murojaah, ngulangi lagi hafalan, ngulangi lagi penjelasan yang disampaikan oleh guru kita, oleh para ustadz, para kiai, para ulama. Demikian pula juga dalam masalah sunat ini. Kalau zaman dulu sunat itu nggak tahu saya pakai apa. Kalau dalam hadis Nabi Ibrahim alaihissalam sunat pakai kampak. Ya. Usia beliau sudah besar ketika itu 40 tahun kalau tidak keliru. Sunatnya pakai kampak. Tapi bukan begini, bukan pakai kampak. Kalau dulu mungkin di Jawa mungkin pakainya apa juga nggak tahu, pakai lading atau apa saya juga nggak tahu. Kalau sekarang semakin mudah, semakin tidak sakit, ada biusnya, bahkan ada celana khusus khitan, sehingga kita itu semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang seperti ini membuat kita itu bersyukur, ya, membuat kita bersyukur. Barakallahu fiikum. Nikmat-nikmat semakin banyak. Harus banyak-banyak bersyukur. Mau belajar ngaji juga banyak ya Pak Wid. Belajar ngaji gurunya banyak. Sehingga kalau sampai sampai besar kok Iqra aja kok belum ya mana-mana. Bisa jadi itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bisa jadi, ya mesti ditanyakan. Kok sudah sampai usia sekian kok belum bisa baca Quran, huruf hijaiyah aja ndak kenal. Kan padahal di sekelilingmu kan banyak. RT 08 ada Pak Nas, ya. Banyak Pak Jam'an. Di sini ada Pak Wid. Nah, kok belum bisa baca Quran? Mesti ditanya nanti. Udah usia segini kenapa belum bisa baca? Nah, ini nikmat ini akan ditanya. Sehingga nikmat-nikmat kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jalla ini kita syukuri. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, qassus syaribi wa ihfa'uhu, memotong kumis dan memendekkannya. Memotong di sini maksudnya bukan motong sampai habis. Qassu itu memendekkan, ya. Kayak seperti memotong rumput. Itu kan enggak motong sampai ke akar-akarnya, cuma dipendekkan aja. Pendekkan, tidak sampai habis tapi dipendekkan. Wa huwal mubalaghatu fi qassihi, yakni bersungguh-sungguh dalam memendekkannya. Jadi tidak ketel gitu loh, tidak marake wedi. Biasanya nek mau ngelamar orang atau orang tua wah kumisnya gede banget marake wedi kan gitu itu. Itu ciri khas wong Medeni kan kumisnya tebel-tebel. Itu dipendekkan tapi tidak sampai habis, tidak dipangkas habis. Lima fi dzalika minat tajammul, karena dalam hal itu juga ada hikmahnya. Apa? Hikmahnya adalah memperbagus dari penampilan, dari rupa orang yang dipendekkan tadi.
wan nadhafah, dan juga kebersihan. Kadang-kadang kalau kumisnya terlalu ketel kan kalau makan nyangkut-nyangkut di kumis. Kadang-kadang kumisnya juga ikut masuk, kan gitu itu. Nadhafah, kebersihan. Wa mukhalafatil kuffar, dan menyelisihi orang-orang kafir. Wa qad waradatil ahaditsus sahihatu fil hafi ala qassihi, dan telah datang hadis-hadis yang sahih yang mendorong kita untuk memendekkan kumis tersebut. Sebaliknya, wa i'fa'il lihyati, membiarkan jenggot itu tumbuh, wa irsaliha, dan juga merawatnya, membiarkannya, wa ikramiha, dan juga memuliakannya, lima fi baqa'il lihyati minal jamali wa madhharatir rujulati, karena orang yang membiarkan jenggotnya tumbuh itu di sana ada ketampanan. Laki-laki itu akan semakin tampan. Itu fitrah manusia harusnya begitu, itu makin tampan, dan madhharatir rujulah, dan kelelakiannya itu semakin tampak. Oh, ki jan lanang tenan niki. Lanang tenan niki, ya toh. Hormon testosteronnya itu tidak diragukan lagi. Ini non sewu. Ini cerita, coba sekedar cerita. Ini benar terjadi. Pak Widarto, pirsa mboten yang biasanya sholat di musola itu yang sering bawa truk itu namanya Pak siapa itu? Yang biasanya sering bawa angkutan. Pak Sufyan. Nah, saya itu dulu sebelum musola dibangun, sholatnya kan di Al Makmur. Pak Sufyan itu, saya waktu itu jejeri seorang jamaah. Saya juga tidak tahu namanya, jejeri jamaah. Ketika itu Pak Sufyan lihat saya, karena saya kan tak pepet itu kan. Kalau sholat kan nggak seperti ini kan, saya pepet orangnya. Jadi saya rapetkan softnya. Pak Sufyan itu setelah selesai sholat bilang sama saya, Ustaz, kok mepet-mepet orang itu tadi Ustaz? Lah gimana wong sholat itu suruhnya merapatkan soft? Itu tuh perempuan. Oh iya toh, Masya Allah. Saya tuh nggak tahu. Pakaiannya seperti laki-laki. Itu seperti itu Pak Sabar. Demi Allah saya nggak bohong, itu Pak Sufyan yang bilang. Lah tampaknya seperti laki-laki, pakai koko, pakai sarung seperti laki-laki. Nah kalau saya sholat kan, pakai masker, sono jenggotan, mesti lanang kan gitu loh. Lanangnya tidak diragukan lagi udah. Nah, meskipun ini maksudnya kalau nggak punya jenggot gimana Ustaz, beli Firdaus? Nggak usah, tidak harus gitu loh. Oh berarti aku pengen koyo Mas Rama tak tumbuhke toko Firdaus terus ben jenggotnya ketel? Nggak harus. Yang sunnahnya itu irsaliha, biarkan aja. Kalau tumbuh ya biarkan, kalau enggak ya sudah gitu loh. Tapi kalau mau pakai ya monggo lah, untuk pilihan pribadi. Yang sunnahnya itu membiarkan, kalau tumbuh ya biarkan, ya. Kalau tidak ya enggak wajib untuk ditumbuhkan, pakai diolesi apa itu enggak wajib. Barakallahu fikum. Wa qad akasa katsirum minan nasil amra. Sementara di zaman ini banyak manusia berbalik. Fasaru yufiruna syawaribahum, mereka justru menumbuhkan kumis mereka, ngantek kumisnya ngeluntung gitu. Ngantek ngeluntung, disabetnya ber gitu. Ya, kumisnya lebat. Wa yuhalliquna lihahum, dan jenggotnya dipangkas ngantek entek, ngantek kinclong. Ngantek habis botak jenggotnya. Wa fi kulli hadza mukhalafatun lis-sunnati, dan ini menyelisih sunnah. Wal awamiril waridati fi wujubi i'fa'iha, dan juga menyelisih perintah-perintah yang datang mengenai wajibnya membiarkan tumbuhnya jenggot itu. Ya, sebelum saya bacakan hadisnya, sekarang itu kalau kita lihat artis-artis Korea itu yang laki-laki, malah kayak orang perempuan, wajahnya pakai make up sampai kinclong bersih, nggak ada ininya, pakai lipstik dan lain sebagainya, perawatan. Jane wong lanang wong wedok. Ini fitrah-fitrahnya sudah mulai tergerus. Akhirnya terus mulai tadi terseret karena mulai tidak ada jenggot dan lain sebagainya, terus mulai tergerus ke arah tadi LGBT. Mulai ke arah ke situ itu. Karena orang LGBT itu senangnya tidak ada jenggotnya, biasanya gitu itu. Kalau wanita yang masih fitrahnya masih bagus, itu wah kayak lanang tenan, maco kan gitu itu ya. Ini yang masih bagus fitrahnya. Hadisnya diantaranya haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juzzus syawariba, cukurlah kumis, wa arhul liha, dan panjangkanlah jenggot, wa khaliful majus, dan selisilah orang-orang majusi. Hadis riwayat Muslim. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaliful musyrikina waffirul liha wa ahfus syawariba, selisilah orang-orang musyrikin, tumbuhkan atau peliharalah jenggot, dan potonglah atau pendekkanlah kumis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fa'alal muslimi ayyaltazima bihadzal hadyin nabawi wa yukhaliful a'da'a wa yatamayyazu 'anit tashabbuhi bin nisa. Maka bagi seorang muslim seyogyanya untuk melaksanakan sunnah Nabi yang mulia ini, menyelisihi orang-orang yang tidak beragama Islam dan menghindarkan diri dari menyerupai perempuan. Karena jenggot itu termasuk ciri khasnya laki-laki. Kalau wajahnya bersih, itu ciri khasnya perempuan. Jadi terbedakan antara laki-laki yang mana, perempuan yang mana. Ini fitrahnya seperti itu. Yang keempat, taklimul adhafiri, menggunting kuku. Nah, jadi sebelum bapak, ibu, guru kita di SD itu memerintahkan anak-anaknya gunting kuku, agama kita sudah merintahkan terlebih dahulu. Ini bukan hanya soal tata tertib, tapi memang ini sunnah. Wa huwa qassuha bihaitsu la tutraku hatta tatul, yaitu dipotong dan tidak dibiarkan memanjang. Wa taqlimu yujammiluha, dan perbuatan memotong kuku itu akan mempercantik tangan, mempercantik jari jemari. Wa yuzilul awsakhal mutarakimatu tahtaha, dan menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel atau menumpuk di bawah kuku. Wa qad khalafa hadhil fitratan nabawiyyata ba'dul muslimin, sayang, sungguh amat disayang, sebagian muslimin menyelisih fitrah nabawiyah yang suci ini. Fasaru yutiluna adhafirahum, mereka memanjangkan kuku-kuku mereka sampai sama dengan meong. Mereka memanjangkan kuku-kukunya, entah untuk apa. Bukankah itu susah? Mau makan aja susah, kalau kukunya panjang kan susah. Garuk-garuk malam, wah tiba-tiba udah lecet-lecet kan gitu. Nah, betul Pak Wid. Nah, banyak madharatnya lah intinya. Tapi kok ya ada yang seneng memanjangkan kukunya sampai panjang-panjang itu. Ya Allah, ya. Mana tadi ya? Au adhafira isba'in muayyanin min aidihim, atau mungkin salah satu saja kuku tertentu dari jari tertentu yang dipanjangkan. Kullu dzalika min tazyinis syaitan wa taqlidu li a'da'illah. Ini semua merupakan hias-hiasan syaitan, tipu daya syaitan. Kuwi apik kaya ngono kuwi. Gaul memanjangkan kuku tuh gaul apik, lanang kaya ngono kuwi lho. Kita zinus syaitan. Seperti nek orang ngantemi wong iki, orang orang lanang. Nek orang ngantemi, orang gawe cahliya nangis itu orang lanang. Tazyinus syaitan. Ini adalah hias-hiasan syaitan. Wa taqlidu li a'da'illah, dan bentuk taklid buta mengekor pada musuh-musuh Allah, pada orang-orang musyrikin. Kita kan lihat yang pada manjang-manjangkan kuku, ya, sampai ada yang enggak dipotongi, rambutnya juga gimbal, ora tahu diresiki, itu orang-orang barat, khususnya orang-orang musyrik, orang-orang yang enggak kenal agama, orang-orang yang tidak mutamasik bidinillah, tidak berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau orang berpegang dengan teguh dengan agama Allah tuh mau sholat aja diajari pakai wangi-wangi, orang penguk gitu, kan gitu. Ya, kita sholat diajari pakai wangi-wangi, diajari pakai pakaian yang rapi, diajari untuk bersisir, diajari untuk pakai pakaian yang sebagus-bagusnya, diajari untuk potong kuku, diajari untuk memotong bulu-bulu yang mengganggu, yang menyebabkan tubuh itu menjadi mungkin baunya tidak bagus, tidak sedap dan lain sebagainya. Ini orang muslim itu adalah orang yang bersih lahir dan batin. Ini harapannya demikian. Yang kelima, natful ibti, mencukur atau menghilangkan atau mencabut bulu ketiak.
Ai izalatus sya'rin nabiti fihi, yang dimaksud adalah menghilangkan bulu yang tumbuh di ketiak, ya, tidak harus dicabut. Fayusannu izalatu hadza sya'ri, disunnahkan untuk menghilangkan bulu ketiak, baik bin natfi apakah dicabut, awil halqi atau dicukur, au ghairihima atau dengan cara yang lain. Cuma kenapa digunakan natfu, ya, dicabut, mungkin pertama itu yang lebih membersihkan, mungkin yang pertama. Yang kedua, ghalibnya, umumnya dengan cara dicabut. Tapi kalau sakit, iritasi, tidak usah, dengan cara yang lain saja, tidak masalah. Yang penting tujuannya adalah menghilangkannya. Lima fi izalatihi, karena dalam menghilangkannya, minan nadhafati, ada unsur kebersihan, lagi-lagi kan itu. Wa qat'ur rawaihil karihah, dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, allati tatajamma'u ma'a wujudi hadza sya'ri, yang bau itu akan bertambah parah dengan adanya bulu-bulu tersebut. Kan sarangnya bau itu muncul karena keringat berpadu dengan adanya bakteri di kulit jamur, sehingga muncullah bau. Nah, itu rambut tuh menjadi sarang yang cocok, itu ngerem sampai tidur di situ bakterinya itu, sehingga baunya makin tidak sedap. Kalau itu dicukur, terus sering rajin dibersihkan, pakai pewangi, itu akan semakin membersihkan. Fahadha huwa, nah ini kesimpulannya, fahadha huwa, inilah dinunal hanif, agama kita yang suci, yang bersih, yang lurus. Amarana bihadhil khisal, yang memerintahkan kita, mendorong kita memiliki sifat-sifat ini. Lima fiha minat tajammuli wat tatahhuri wan nadhafati, karena padanya ada keindahan, kesucian, kebersihan. Waliyakunal muslimu ala ahsani halin, dan supaya seorang muslim itu berada di sebaik-baiknya keadaan. Mubta'idan an taqlidil kuffari wal juhal, menjauh dari sifat-sifat, dari bertaklid, dari mengikuti, mengekor sifat-sifatnya orang-orang kafir dan orang-orang yang jahil, ya, kayak memanjangkan kuku dikira bagus, ini jahil. Muftakhiran bidinihi, bangga dengan agamanya, ada ciri khas agamanya. Orang muslim itu berkhitan, orang muslim punya lihyah, punya jenggot, orang muslim itu bersih, orang muslim itu suci, wangi, dan lain sebagainya. Muti'an li rabbih, dan ini juga bentuk ketaatan pada Allah. Beda dengan orang yang menghilangkan memang karena pengen cuma tren saja, tapi ini memang ketaatan pada Allah. Muttabi'an li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhafu ila hadzal khisali al khamsi, dan selain dari kelima sunnah fitrah ini ditambahkan as-siwak. Siwak itu masuk. Kenapa kok sebelumnya siwak dibahas? Karena siwak juga masuk sunnah fitrah. Wastinsyaqul ma'i wal madmadatu, dan menghirup air ke dalam hidung, memasukkan air ke dalam hidung, serta berkumur ketika berwudu, itu termasuk sunnah-sunnah fitrah. Wa ghaslul barajimi, dan membasuh ruas-ruas atau buku-buku jari. Ini biasanya kalau tukang atau apa itu kadang-kadang sok kotorannya tanah itu sok masih tersisa di sini, cat atau apa itu, kita disunahkan untuk membersihkan, didorong untuk membersihkan buku-buku atau ruas jari. Wahyal aqdul lati fi zuhuril asabi'i, yaitu lipatan yang berada pada punggung jari-jari. Yajtami'u fihal wasahu, yang sering berkumpul kotoran padanya. Wal istinja'u, demikian pula istinja itu juga sunnah fitrah. Kan orang tuh senang bersih, itu fitrahnya manusia. Istinja, cebok, baik cebok karena buang hajat kecil atau buang hajat besar, cebok itu termasuk sunnah fitrah. Tapi orang non muslim kadang-kadang habis mengeluarkan hajat kecil langsung dipakai lagi, kan gitu itu. Kalau orang muslim enggak, bersih-bersih. Nah itu guyur, ininya juga dibersihkan, ya. Demikian pula kalau buang hajat besar itu juga dibersihkan. Ini orang muslim bersih-bersih, ini sunnah fitrah. Wa dzalika li hadithi Aisyah radhiyallahu anhuma. Semua ini disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrun minal fitrah, ada 10 hal yang termasuk fitrah. 1, qassus syaribi, memangkas kumis.
2. I'fa'ul lihyah, membiarkan tumbuhnya jenggot. 3. Wasiwak, bersiwak atau gosok gigi. 4. Istinsyaqul ma', memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. 5. Qassul adhafiri, memangkas atau memotong kuku. Yang ke-6, ghaslul barajimi, mencuci, membasuh lipatan atau buku-buku ruas jari. Yang ke-7, natful ibti, mencukur, menghilangkan, memangkas, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anati, menghilangkan rambut kemaluan. 9. Wantiqasul ma'i, istinja. Yang ke-10 adalah al-madmadah, berkumur-kumur ketika berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi inilah sunnah-sunnah fitrah yang seorang muslim itu diajarkan untuk mengikuti sunnah-sunnah fitrah ini agar semakin bersih, semakin bagus, semakin dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ya, orang melihat pun wah indah. Inilah orang muslim. Sehingga saya pernah katakan dulu ketika perang salib terjadi, tentara salib itu sampai heran melihat orang muslim karena mereka itu bersih-bersih orangnya. Mereka itu akhlaknya juga baik-baik ya. Mereka itu makanannya juga yang bersih-bersih, cara menyembelihnya bagus, makanannya juga bersih, rasanya juga sedap. Itu ada di National Geographic, itu dijelaskan. Masuknya rempah-rempah ke Eropa itu akibat persentuhan perang salib itu. Tadinya Eropa itu kalau masak itu nggak enak karena mengerti bumbu dan resep dari orang Islam, ternyata resepnya gini kok enak ya makanannya. Terus makanan itu bersih-bersih. Sehingga mulailah masuk itu ke Eropa. Jadi budaya yang sekarang Eropa itu bersih. Makanan kok ditutupi, makanan kok bersih-bersih, orang kukunya banyak kotorannya terus dinggo adu-adonan, itu bukan ya Islam itu. Itu mereka justru menerapkan itu, sementara di dunia Islam karena tergerus dengan budaya-budaya yang tidak baik, justru malah orang Islam tuh terkesannya malah tidak melakukan itu. Terkesan itu Islam seperti itu, padahal Islam jelas agama yang menjunjung tinggi kebersihan dan kesucian. Sebagai tambahan itu yang terakhir, Rasulullah SAW pernah melaknat 3 orang. Yang pertama, al-washimat wal mustawshimat. Orang yang melakukan atau mentato, orang yang menggambar tato dan yang minta ditato. Nah, ini termasuk perbuatan yang menyelisih fitrah. Tato, hati-hati. Ini orang itu nanti nyeselnya baru di akhir kok. Nyeselnya tuh baru di akhir. Wah, kok data bian ditato kan tidak bisa hilang. Hati-hati. Yang kedua, an-namisat wal mutanammisat. Orang wanita maupun laki-laki yang mencukur alis. Ya, alis dicukur, dihilangkan, digambar pakai pensil. Itu dilaknat. Nah, kalau wanita boleh bagi dia untuk mencukur rambut yang ada di wajahnya selain alis. Misalnya wanita tumbuh kumis itu boleh dicukur. Kan ada wanita tuh tumbuh kumis bisa, ya, bisa. Tapi boleh dicukur. Kalau alis nggak boleh. Kalau kumis atau misalnya ada kelainan tumbuh jenggot boleh dicukur. Yang ketiga adalah al-mutafallijati lil husni. Orang yang mengikir gigi dikikir supaya ada renggang-renggang antara gigi satu dengan gigi yang lain. Kalau di Arab dulu itu orang yang sudah tua usianya tuh ngikiri gigi. Supaya apa? Supaya terkesan giginya tuh renggang-renggang kayak anak masih kecil. Padahal orang ini udah tua, gitu loh. Beda, ini bukan mengkawat gigi, beda. Mengkawat gigi itu boleh kalau ada aib, misalnya giginya ada yang maju, mundur, sengsol, boleh dikawat, tidak masalah. Atau mengikir gigi, memotong juga boleh. Dalam fatwa para ulama boleh kalau ada aib, misalnya giginya satu terlalu panjang, boleh dipangkas, boleh disamakan dengan yang lain. Yang dilarang di sini adalah gigi alami biasa dikikir supaya seolah-olah giginya itu ada celah-celahnya.
Sehingga orang yang tua itu nampak muda kayak anak masih kecil gitu. Nek meringis ki wah kaya cah nom gitu loh. Ini tradisi di Arab dulu lah, intinya seperti itu. Intinya ngikir gigi tanpa ada hajat. Semua ini termasuk al-mutaghayyirati khalqallah, termasuk orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang semacam ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Torya, insya Allah mudah-mudah bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.